Sebentar ya, ini Bapak ada kendala untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya? Oke, tata tertib debat kita pada hari ini bagi peserta atau calon ketua dan wakil ketua OSIS diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun, dan selalu bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Lalu, bagi peserta debat yang ingin berbicara ataupun ingin menyanggah, harap mengacukan tangan dengan menggunakan emot angkat tangan di aplikasi Zoom, dan juga meminta izin kepada moderator bila ingin berbicara. Peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. Lalu selanjutnya yang terakhir, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Bagi pendukung ataupun penonton atau audiens diharapkan duduk tenang selama debat berlangsung. Audiens dilarang mengeluarkan suara yang mengganggu, juga hinaan ataupun sindiran terhadap calon ya. Ini kok capres, ketahuan nih Bapak belum diedit. Yang bukan pilihannya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya untuk aturan debat pada sore hari ini. Yuk kita tepuk tangan, Bapak minta tepuk tangannya dulu dong. Aplaus biar nggak tegang, biar makin semangat. Oke, terima kasih. Oke, jadi itulah aturan debat yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara ya, acara debat itu sendiri. Sebelumnya, apakah Pak Kimi sudah hadir? Apakah Pak Kimi hadir? Mungkin ingin memberikan kata sambutan sebelum kita masuk acara. Halo Pak Dana, tes Pak Dana. Ya, kedengaran suaranya Pak? Kedengaran? Kedengeran Pak, kedengeran Pak Oke. Kimi. Ya silakan Pak Kimi mungkin ingin Oke. memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Pak Danang. Bapak ucapkan selamat sore semuanya untuk anak-anak yang kami kasihi. Pertama-tama dulu kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu untuk pemilihan ketua OSIS dan wakilnya. Dengan itu, Bapak ucapkan selamat sore untuk anak-anak kami, apapun hasil dari demokrasi ini adalah harus menerima dengan lapang dada. Dan anak-anak kami pun yang terpilih nantinya tentunya tanggung jawab dan beban itu ada di tangan masing-masing ya. Ketika sudah terpilih berarti apa yang diharapkan oleh sekolah termasuk Bapak dan Ibu guru. Nah, dalam hal ini tentunya kita memilih yang terbaik. Yang pertama dulu ya di dalam ilmu dan pengetahuan yaitu wawasannya luas, dan kedua kita mengetahui tanggung jawab. Nah, itu yang penting. Tanggung jawab ini adalah semuanya berada nanti kepada paslon yang terpilih. Nah, dengan itu anak-anak berarti ya harus melihat dan memilih yang terbaik. Ya, karena kedepannya itu adalah untuk membuat kita memotivasi di dalam hal suatu kegiatan dari sekolah. Nah, dengan itu kegiatan apa saja berarti semua kegiatan yang dilaksanakan dari sekolah, yaitu tentunya sudah ada aba-aba yang telah kamu lihat sebelum-sebelumnya. Nah, dengan itu anak-anak
Berarti mari kita melaksanakan demokrasi ini melalui ya musyawarah dan mufakat. Nah, siapapun nanti pemenangnya adalah itu yang terbaik. Nah, dengan itu harapan kami semoga berjalan dengan baik dan dipatuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam tata tertib yang telah disampaikan oleh panitia atau padanang kepada anak-anak kami semuanya. Itu aja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Danang. Oke, terima kasih Pak Hakimi atas Ya. sambutannya. Yuk kita beri aplaus kembali untuk memeriahkan acara. Ya. Ya, terima kasih Pak Hakimi. Ya. Oke, jadi betul yang dikatakan Pak Hakimi ya. Jadi kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi kita karena kita hidup di negara demokrasi ya. Kita hidup di negara di mana kekuasaan diproses melalui salah satunya proses voting ya. Makanya di sini dengan adanya kegiatan ini diharapkan melatih kita untuk lebih cerdas, lebih bijak dalam memilih calon-calon pemimpin ya. Jadinya mungkin nanti misalkan kita ikut pemilu, nggak asal ikut pilihan orang aja, kita ikuti acara debatnya, kita ikuti bagaimana argumen-argumennya, termasuk bagi para calon-calon melatih argumennya dalam acara ini. Jadi mungkin nanti bisa saja yang ada di sini terpilih sebagai calon gubernur, calon presiden. Nah, nanti bisa berlatih di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kimi dan kita lanjut ke kegiatan kita yaitu kegiatan acara ya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan aturan-aturan debat secara umum. Nanti di setiap sesi Bapak akan jelaskan aturan-aturannya, di mana nanti ada 3 sesi ya. Ada sesi pertanyaan dari panitia, lalu yang kedua ada sesi pertanyaan dari audiens ataupun penonton, lalu yang terakhir ada sesi pertanyaan antar sesama calon. Nanti akan Bapak jelaskan aturan-aturannya. Sekarang kita masuk ke dalam ininya ya, tampilan. Sebentar ya, ini Bapak agak ini nih. Oke. Kita masuk ke acara debat OSIS SMA Providensia tahun 2002-2023. Sesi pertama kita akan masuk ke perkenalan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Providensia 2002-2003. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan dari pasangan nomor urut 1. Silakan untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan Darren dan Livia. Ya, halo sekaligus. Jadi aku ini sekaligus untuk visi misi dan program juga ya, Darren dan Livia. Ya Pak. Halo semuanya, jadi aku pasangan nomor urut 1, ada aku sama Livia. Terus di sini juga kami punya program kerja. Izin share screen ya Pak? Oke, silakan. Bisa nggak share screen?
Belum dikasih permission-nya. Belum ya? Udah Pak, udah bisa. Sudah ya? Ya, jadi di sini ada visi kami. Jadi visi kami itu menjadikan OSIS SMA Providentia sebagai wadah aspirasi siswa atau siswi dan tempat di mana siswa-siswi bisa mengembangkan bakat dan talenta yang dipunya serta membantu membentuk siswa-siswi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan disiplin. Untuk misinya silakan Livia yang jelasin. Saya mau pakai itu, Bang. Itu, Bang. Yang baru itu. Iya. Sebagai wakil ketua OSIS Paslon 1, izin menjelaskan misi. Yang pertama, menampung dan menyampaikan aspirasi siswa-siswi. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan program-program kerja yang kreatif. Itu membuat siswa tertarik dan semangat untuk menjalankan program tersebut. Yang ketiga, merealisasikan kerjasama dengan sekolah-sekolah lain agar dapat mengembangkan bakat, talenta, dan kecerdasan siswa. Jadi kami tuh punya program kerja. Program kerjanya itu kami namain System Club. Jadi aku tuh sadar kalau misalnya di Provi itu kita tuh nggak kekurangan orang-orang yang berbakat. Sebenarnya tuh banyak banget orang-orang berbakat di sekitar kita. Kayak Ko Jordan, Ko Elvan yang jago banget di basket, Ko Andrew. Terus ada di Mobile Legends ada banyak banget kayak Erlan, anak-anak kelas 10 juga banyak banget yang jago-jago. Makanya dari itu tuh aku pengen ngedukung mereka supaya bisa Provi tuh bisa dikenal gitu. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, angkatan aku tuh bener-bener dikit banget. Angkatan aku tuh kelas IPS tuh cuma ada 14 orang. Terus IPA tuh cuma ada 6 orang. Menurut aku tuh itu punya beberapa faktor ya. Jadi ada faktor mungkin karena COVID juga. Terus tapi menurut aku sih faktornya itu gara-gara Provi itu kurang dikenal ya. Jadi aku pengen ngedukung para murid supaya bisa dikenal, nama Provi bisa dikenal melalui kita supaya bisa ikut lomba-lomba. Jadi oleh karena itu aku mau bikin klub-klub. Jadi klub e-sport. Aku pengen bikin klub e-sport. Jadi ada kurang lebih ada yang aku pikirin saat ini tuh ada 3 divisi ya. Divisi Mobile Legends, PUBG sama mungkin Brawlhalla. Tapi itu jadi klub ini tuh kalian bisa iniin sendiri, bisa kasih ide ke OSIS. Jadi kalian kalau misalnya kalian tertarik di melukis gitu, kalian bisa bikin klub lukis. Jadi kalian cuma tinggal sampein aja ke OSIS. Nanti kalau misalnya kalian memenuhi persyaratan, pasti klub lukis itu bisa diwujudkan. Udah segitu aja, Pak. Oke, beri tepuk tangan buat Darren dan Livia. Ya, terima kasih Darren dan Livia. Tadi sudah dijelaskan ya, dan sekaligus memperkenalkan diri Darren dan Livia, dan juga visi misi dan program-programnya. Oke, selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2, Vivian Chow dan Erlin Sukawati. Dipersilakan. Muncul belum ya Pak ya? Sudah Vivian. Cuma mungkin kurang di zoom ya, didekatkan kembali. Oh, terlalu dekat. Udah ya Pak? Ya, oke, sudah. Baik. Selamat sore kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Salam toleransi. Perkenalkan nama saya Vivian Chow dari kelas 11 IPS. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2. Dan saya Erlin Sukawati dari kelas 10 IPS sebagai calon wakil ketua OSIS. Nah, selama jabatan kita, kami mempunyai visi dan misi sebagai berikut.
Visi kami menjadikan OSIS SMA Providentia sebagai fasilitator untuk siswa-siswi menyampaikan pendapat, mengembangkan potensi minat bakat, dan harapan agar dapat menggali potensi pengetahuan dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 4 misi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta wawasan kebangsaan. Kedua, memberikan wadah ke siswa-siswi SMA Providentia agar dapat mengekspresikan dan mengembangkan dirinya secara bebas di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, membangun kerjasama dan menjalankan tugas OSIS dengan maksimal dan terpercaya. Yang terakhir, mengembangkan budi pekerti siswa-siswi SMA Providentia dengan secara rutin mengadakan donasi kepada yang berkebutuhan. Selanjutnya, kita akan sedikit menjelaskan tentang program kerja atau acara-acara yang kita susun untuk kedepannya. Pertama, kita rencana tahun ini atau tahun depan, pokoknya selama jabatan kita akan mengadakan Profi Cup. Profi Cup belum ditentukan secara detail apa lomba-lombanya aja, tapi kita ada rencana untuk mengadakannya. Lalu juga ada program kerja yaitu berdonasi. Berdonasi untuk mengembangkan sesuai dengan misi kita ingin mengembangkan budi pekerti murid-murid yang ada di Providentia. Dan juga untuk membuka relasi dari sebuah organisasi seperti panti asuhan dan panti jompo dengan sekolah Providentia. Kita juga akan mengadakan beberapa eskul yang baru seperti eskul Mobile Legends jika bisa diadakan dan mengadakan lomba agar Providentia dapat menjadi lebih terkenal sebagai agar talenta yang murid-murid punya dapat dikembangkan dan dapat diberitahu kepada orang-orang yang ada di Jakarta maupun ada yang di luar Jakarta. Selain itu juga ada lebih banyak lagi, tetapi secara keseluruhannya itu rencana kita untuk membuat hal-hal yang baru dan menyenangkan, juga macam-macam acara seperti kita juga acara ada business planning atau membuat poster dan untuk lomba agar di show agar dapat dibuat agar dapat mengeluarkan talenta-talenta murid-murid yang di Providentia. Itu saja. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk Vivian dan Erlin. Oke, terima kasih Vivian dan Erlin. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab dari panitia. Jadi dari panitia sudah membuat 10 pertanyaan. Nanti dari para calon memilih masing-masing 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Ataupun 3 pertanyaan, nanti tergantung durasi. Nanti Bapak yang menentukan. Saling berganti-gantian memilih nomor, dan di setiap nomor itu sudah ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing, ya, oleh masing-masing. Dengan masing-masing durasinya 1 menit. Jadi misalkan pertanyaan 1 dijawab dulu oleh Darren selama 1 menit, lalu nanti dijawab oleh wakilnya, Livia. Begitupun juga dengan Vivian dan Erlin. Jadi saling bergantian 1 menit ya. Jadi total waktunya 2 menit. Oke, sudah paham dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke ya. Oke. Kita mulai dari Darren dan Livia dulu ya. Oke, Bapak share screen lagi. Sebentar, Bapak HP-nya kok gini? Oh ya, udah. Oke, Darren dan Livia mau pilih nomor berapa? Berapa, Liv? Dari Darren deh yang mutusin. 8 deh, 8. Angka hoki soalnya. Nomor 8. Oke, nomor 8 ya.
Ya, nomor 8 pertanyaannya. Sifat bagaimana yang kamu sukai dari dirimu dan orang lain? Bapak ulangi. Sifat bagaimana yang kamu sukai dari dirimu dan orang lain? Oke, sudah paham pertanyaannya? Darren dan Livia? Jadi maksudnya sukain apa kalau dari sifat orang lain apa yang aku sukain gitu, Pak? Iya, dan dari diri kamu sendiri apa? Dan dari diri aku sendiri. Oke. Oke, ini Bapak pegang stopwatch ya, kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan nggak dari kalian? Soalnya di HP Bapak nggak bisa ngeliat diri Bapak. Ya, oke. Bapak sudah pegang stopwatch, durasi maksimal 2 menit, nanti berganti-gantian jawab ya. Menunggu aba-aba, dimulai dari sekarang. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama yang sifat bagaimana yang kamu sukai dari dirimu, itu aku suka sifat aku yang friendly sih. Aku ramah ke orang, jadi kayak bisa lebih gampang berteman, terus ya gitu sih. Terus kalau misalnya sifat dari orang lain juga, aku suka orang yang friendly juga. Jadi kayak bisa match vibes gitu. Jadi bisa temenan, akur, terus bisa kayak diajak kerja sama, bisa saling nuntun ke yang lebih baik gitu, Pak. Oke, Livia mungkin? Untuk sifat yang aku suka dari diri aku mungkin gampang bersosialisasi ya. Jadi aku bisa membantu sesama anggota OSIS untuk menjalankan suatu tugas gitu. Dan untuk yang aku suka dari orang lain mungkin kalau orang itu bisa diajak kerja sama biar tugasnya itu sama-sama jalanin bareng gitu. Biar nggak kerja sendiri-sendiri. Itu sih Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ada tambahan? Tidak ada? Oke, Bapak cukupkan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, stop. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Darren dan Livia. Ayo, semangat dong penontonnya, mana nih tepuk tangannya. Oh ya, by the way, ini Bapak kelihatan nggak di layar? Atau Bapak join satu device lagi kali ya? Nggak kelihatan, Pak. Untuk bergabung. Kelihatan ya? Bapak kelihatan ya di layar ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pasangan nomor urut 2, Vivian dan Erlin. Halo Vivian dan Erlin. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Oke, silakan. Ya, silakan pilih nomor berapa Vivian dan Erlin? Nomor 1. 1, oke. Oke, pertanyaan 1. Apa definisi dari organisasi menurut kamu dan seberapa pentingkah organisasi itu? Sekali lagi, apa definisi dari organisasi menurut kamu dan seberapa pentingkah organisasi itu? Paham, Vivian dan Erlin? Sudah jelas? Pak. Erlin? Halo Erlin? Jelas Pak, jelas. Jelas, oke. Ya, silakan dijawab. Waktu maksimal 2 menit berganti-gantian. Dimulai dari sekarang. Baik. Definisi organisasi bagi saya itu adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya organisasi itu dapat membuat kita lebih disiplin dan memiliki rasa keyakinan atau percaya diri, atau yang bisa dibilang etos tinggi terhadap apa yang ingin kita capai. Lalu seberapa penting organisasi menurut Vivian? Pentingnya organisasi itu adalah dapat membuat kita lebih disiplin dan memiliki rasa keyakinan atau percaya diri terhadap apa yang ingin kita capai, Pak. Oke. Lalu Erlin mungkin? Ya, bisa. Menurut saya definisi yang disebutkan oleh Vivian itu sudah benar.
Nah, untuk seberapa penting koordinasi itu menurut saya sangat penting. Karena tanpa organisasi seperti OSIS di sekolah, sekolah tidak akan teratur dan tidak dapat mengembangkan talentanya. Bahkan tidak dapat lebih bersenang-senang dalam sekolah karena tidak adanya event yang dibawa oleh OSIS-OSIS. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Vivian dan Erlin? Ya, ada yang ingin ditambahkan? Tidak, Pak. Tidak, oke, cukup ya. 5, 4, 3, 2, 1, Bapak stop. Ya, oke, beri tepuk tangan buat Vivian dan Erlin. Oke, ini mungkin terakhir lah ya, dua pertanyaan saja setiap pasangan. Oke, selanjutnya kita ke pasangan nomor urut 1 kembali. Ada Darren dan Livia. Halo, Darren, Livia. Ya Pak, halo. Ya. Pilih nomor berapa, Darren dan Livia? Livia deh gantian pilih. Oh ya, Livia boleh gantian pilih. Nomor 5 ya. Betul ya, nomor 5 ya? Oke, nomor 5. Oke, pertanyaan nomor 5. Jikalau ya, jikalau ada anggota yang memiliki kinerja buruk, Anda lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota. Jelaskan kenapa ya. Bapak ulangi lagi, jikalau ada anggota yang memiliki kinerja buruk, Anda lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota. Oke, sudah jelas ya, Darren dan Livia? Ya, jelas Pak. Ya, oke. Silakan dijawab berganti-gantian. Waktunya maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 5 ini, aku lebih memilih buat mempertahankan keutuhan anggota. Soalnya dari awal OSIS terbentuk itu pasti udah ada satu ikatan relasi gitu Pak. Jadi kami lebih milih buat mempertahankan keutuhan anggota tapi dengan dibantu dianya. Jadi kita bakal bantu dia buat lebih bisa meningkatkan kinerjanya supaya lebih baik, bisa buat dia mungkin lebih disiplin, ngebuang sifat-sifat buruknya dia. Intinya itu sih Pak, tetap mempertahankan jawaban saya. Ya, oke. Livia mungkin? Izin menambahkan, mungkin kalau saya lebih memilih untuk mempertahankan anggota juga, karena dengan kelebihan saya dan kalian tadi, kita bisa sama-sama membantu anggota OSIS untuk biar dia kinerjanya lebih baik gitu. Sih, Pak. Terima kasih. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Tidak ada? Cukup sih Pak. Sudah cukup? Oke, Bapak stop ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ya, oke. Beri tepuk tangan buat Darren dan Livia. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Vivian dan Erlin. Pertanyaan terakhir ya. Silakan pilih nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Vivian dan Erlin memilih nomor 2 ya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Apa alasan Anda mencalonkan diri sebagai ketua OSIS atau juga sebagai wakil ketua OSIS? Sekali lagi, apa alasan Anda mencalonkan diri sebagai ketua OSIS atau juga wakil ketua OSIS? Sudah paham pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke. Vivian, sudah paham? Paham, Pak. Oke. Oke, silakan menjawab bergantian, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Jadi alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS adalah supaya saya dapat menjadi ketua yang bisa melaksanakan tanggung jawab dari kegiatan yang ada, dan saya yakin juga mampu menjadi ketua OSIS yang bertanggung jawab, menerima kritik maupun saran,
dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Pak. Ya, oke. Erlin mungkin? Ya, jadi saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS untuk mendapat experience agar saya dapat menjadi lebih dewasa dan lebih mengerti apa itu kerjasama. Saya bahkan sebelumnya belum terlalu kenal Cik Vivian, tapi saya memaksakan diri untuk mengenal dia lebih lanjut karena saya ingin untuk beradaptasi menjadi orang yang lebih hebat dan lebih berexperience gitu. Jadi itu alasannya saya mencalonkan diri sebagai salah satu anggota OSIS. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada tambahan dari Vivian ataupun Erlin? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, cukup Bapak stop 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Oke, beri tepuk tangan buat Vivian dan Erlin. Ya, kalau melihat durasi nampaknya masih bisa ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi ya. Oke, Darren dan Vivian, dan juga Livia dan Erlin, satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin kita balik lagi ke Darren dan Livia. Silakan memilih pertanyaannya. Ya Pak, saya milih nomor 3 deh. Nomor 3, oke. Nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan alasan mengapa orang-orang harus memilih Anda. Sekali lagi, sebutkan alasan mengapa orang-orang harus memilih Anda. Oke, paham ya pertanyaannya ya, Darren dan Livia? Iya, paham Pak. Ya, oke. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Alasan-alasan kenapa orang harus milih pasangan nomor urut 1 itu karena kami benar-benar punya ambisi yang besar buat memajukan sekolah ini. Ini juga karena motivasi saya pribadi yang saya udah di Profi itu udah 11 tahun lebih. Jadi saya benar-benar pengen Profi supaya bisa maju. Terus jadi sebelumnya ini saya udah pernah mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, namun sayangnya nggak terpilih. Cuman waktu itu saya udah sempat bikin program kerja dan itu dipakai di tahun yang sekarang ini. Cuman sayangnya belum terlaksanakan karena beberapa faktor, yaitu masih maraknya COVID-19 dan banyak hal. Jadi untuk sekarang saya benar-benar bakal bekerja dengan sangat baik untuk merealisasikan apa yang saya bilang tadi, yaitu sistem klub yang ingin saya tingkatkan. Ya, oke, Livia mungkin. Mungkin orang-orang bisa milih paslon 1 karena kita bisa membantu mereka untuk mengembangkan bakatnya melalui klub yang kita jalankan saat program kerja tadi. Dengan program kerja tadi mungkin bisa membantu mereka untuk mengembangkan talentanya di bidang e-sport mungkin ya. Gitu sih Pak. Kasih. Ya, oke. Oke, ada tambahan? Masih ada 30 detik. Tidak ada, Bapak stop ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, stop. Beri tepuk tangan buat Darren dan Livia. Oke, kita ke pasangan urut nomor 2, Vivian dan Erlin. Pertanyaan terakhir, silakan memilih Ya, Pak. untuk sesi ini ya. Ya. Iya, Jadi kita memilih nomor 10. nomor 10. Oke. Nomor 10. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas dan program yang dibuat? Apa yang kamu lakukan? Sekali lagi, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas dan program yang dibuat? Apa yang kamu lakukan? Jelas ya, Vivian dan Erlin? Jelas, Pak. Vivian? Jelas, Pak. Ya, oke. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik. Jika saya tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas dan program yang dibuat, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan wakil saya supaya apa sih solusi yang bakalan kita
buat supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan damai gitu. Ya, Erlin. Ya, jadi saya setuju dengan ketua saya untuk membicarakannya dengan orang lain agar dapat lebih lanjut membicarakannya. Saya juga jika diketahui bahwa program kerjanya gagal, saya akan meminta maaf kepada murid-murid yang ada di sini dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang ingin ditambahkan? Vivian, Erlin? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ya, beri tepuk tangan buat kedua pasangan. Ya, terima kasih. Oke, berakhirlah sesi pertama pertanyaan dari panitia. Kita lanjut ke sesi tanya jawab audiens ya. Oke, sesi tanya jawab audiens. Jadi untuk sesi tanya jawab audiens, para audiens yang sudah hadir boleh untuk bertanya dengan cara mengangkat emot tangan yang ada di Zoom. Lalu diperbolehkan bicara setelah Bapak sebagai panelis memperbolehkan berbicara. Nanti masing-masing pasangan menjawab pertanyaan yang diajukan ya. Dengan durasi waktu yang sama 2 menit. Boleh bergantian dalam waktu 2 menit tersebut. Oke, paham ya semua? Jadi Bapak ulangi lagi, nanti audiens diperbolehkan mengajukan pertanyaan setelah Bapak perbolehkan untuk berbicara, lalu nanti setiap pasangan menjawab pertanyaan secara bergantian dengan masing-masing pasangan durasi waktunya 2 menit. Nanti berganti-gantian ya, misalkan pertanyaan pertama yang jawab pasangan nomor 1 dulu, nanti pertanyaan nomor 2 dijawab oleh pasangan nomor 2 terlebih dahulu. Jadi ganti-gantian, seperti itu. Oke, dipersilakan untuk audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangan kalian. Dimulai dari sekarang. Ya, ada 1. Oh ya, untuk sesi pertama Bapak buka 3 ya, 3 orang penanya. Oke, baru 1. Mungkin ada yang lain. Loh, kok diturunin Jessica? Ayo angkat lagi. Ya, jangan diturunin. Ayo 2 orang lagi. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada lagi kah yang ingin mengajukan pertanyaan? 2 orang lagi. Yang hadir ada 50 orang nih. Ayo. Silakan bertanya. Ya udah, oke deh. Mungkin 1 dulu ya. Silakan Jessica untuk mengajukan pertanyaan. Halo Jessica. Ya. Suaranya kurang besar Jessica. Mungkin kalau memang ada kendala sinyal diketik saja nggak apa-apa. Bapak Ibu guru juga boleh untuk mengajukan pertanyaan, tidak hanya siswa saja. Suaranya tidak terdengar jelas tadi Jessica. Oh ya, nggak jadi deh.
Ya, silakan diketik saja Jessica. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh? Yang ingin bertanya, audiens, ayo tanyakan. Pak, Angkat ini yang tangannya di jawab emot. kedua belah pihak kan? Iya, boleh kedua belah pihak. Oke, jadi buat kedua belah Bisa juga pihak, pertanyaannya. Ini siapa dulu ini? oh, By the way. maksudnya, Enggak, ini perkenalan dulu. Ini siapa yang oh, bicara? saya Yolanda dari 10 IPS ya. Oh, Yolanda. Yolanda 10 IPS. Jadi Oke, silakan pertanyaannya Yolanda. pertanyaan saya buat kedua calon, kalau misalnya ada anggota OSIS yang bikin masalah, kalian bagaimana menanggapinya? Apakah kalian langsung kayak, oh keluarin aja dari OSIS ini, atau bagaimana? Oke, Yolanda. Kalau misalnya ada anggota OSIS yang membuat masalah, apa yang akan kalian lakukan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Ini maksudnya membuat masalah tuh kayak gimana ya? Atau mungkin kinerjanya yang kurang baik, atau emang dia membuat masalah seperti kayak misalnya kasus tawuran atau sebagainya? Iya. Mungkin Yolanda bisa dielaborasikan, diperjelas lagi. Membuat masalahnya yang dimaksud apa? Ya, sesuatu yang bisa dibilang masalah aja gitu. Oh, mungkin kayak tawuran atau bully atau apa gitu Ya ya, misalnya berantem. kayak berantem gitu. Oke, Pak. Oke, seperti itu Boleh ya, jawab Darren. ini, Pak? Sebentar, belum. Nanti Bapak kumpulkan dulu pertanyaannya. Lalu ada Jessica yang menanyakan di dalam chat juga, kalau nantinya ada masalah di dalam tim, bagaimana cara menyelesaikannya? Selanjutnya tadi ada Maurencia ya, ingin bertanya. Ya, dipersilakan Maurencia. Ya, untuk ketua OSIS, saya ingin bertanya, kira-kira apa bentuk konsekuensi yang akan kamu terima saat tidak melaksanakan tugas sebagai ketua OSIS nih? Kira-kira misalkan apa lalai. konsekuensi? Ya, lalai atau misalkan lupa atau segala macam, kira-kira apa konsekuensi yang bakal didapat oleh ketua OSIS sendiri? Ya, oke. Oke, Bapak tutup dulu ya sesi 1. 3 penanya. Kita jawab dulu dari yang tadi awal bertanya, yaitu Jessica Darmawan dari 12 IPA. Pertanyaannya, bila nantinya ada masalah di dalam tim OSIS, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Bila nantinya ada masalah di dalam tim OSIS, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, dimulai dari pasangan urut nomor 1, Darren dan Sore Pak Danang, Livia. Pak Danang. Sudah jelas Pak Danang. pertanyaannya? Iya, Sore Pak Danang. Pak Hakimi. Iya, selamat sore Pak Hakimi. Bisa saya beri ke pertanyaan 1? Oke, nanti sesi 2 ya Pak Hakimi setelah ini. Oke, siap. Ini Oke. tiga pertanyaan dulu aja. Oke, siap. Mantap. Ya, Bapak Ibu guru juga yang ingin bertanya juga boleh ya. Silakan bertanya. Oke, kita kembali lagi. Tadi pertanyaannya Jessica, bila nantinya ada masalah di dalam tim OSIS, bagaimana cara menyelesaikannya? Sudah jelas, Darren dan Livia, pertanyaannya? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Iya, Darren. Oke, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, ada yang mic-nya bocor, Pak. Oke, udah.
silakan lanjutkan. Oke, jadi untuk pertanyaan Cijes yang gimana kalau misalnya sesama anggota OSIS itu ada masalah ya. Jadi tentu saja kita bakal menyelesaikannya secara kekeluargaan karena OSIS itu kan juga tempat organisasi yang kita tuh dilatih buat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau musyawarah. Jadi untuk pertanyaan pertama, jawaban kami itu tentu saja diselesaikan dengan cara kekeluargaan, perlu menggunakan tindakan yang kayak mengeluarkan seseorang dari OSIS, kecuali masalahnya memang udah gede banget dan satu orang terbukti menjadi pelaku ya Pak. Oke. Mungkin Livia ingin menambahkan? Saya setuju dengan Koderen sih Pak, mungkin bisa diselesaikan dengan secara baik-baik ya Pak, bukan langsung spontan mengeluarkan anggotanya. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Darren dan Livia? Tidak ada. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Beri tepuk tangan dulu untuk Darren dan Livia. Ya, selanjutnya pertanyaan yang sama untuk pasangan Vivian dan Erlin, pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya, bila nantinya ada masalah di dalam tim OSIS, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Oke, sudah jelas ya Vivian dan Erlin? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kalau misalnya ada masalah, saya akan berdiskusi dulu sama semua anggota supaya kita bisa saling mengerti apa yang ada di permasalahan tersebut dan menyelesaikannya dengan baik gitu Pak. Ya, Erlin? Ya, jadi akan menyelesaikan masalahnya tentu saja dengan cara demokrasi, akan membicarakannya dengan tim-tim anggota lain juga, dan tergantung mereka juga. Kita kayak disarankan apa yang akan kita lakukan buat permasalahan ini, dan berapa banyak orang yang akan setuju untuk melakukan penyelesaian ini. Saja Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan, Vivian dan Erlin? Tidak ada. Oke, Bapak tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan buat Vivian dan Erlin. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yolanda. Pertanyaannya, bila misalnya ada anggota OSIS yang membuat kasus lah, kita anggap kasus ya. Kasus yang berat, apa yang akan kalian lakukan? Bapak ulangi lagi, bila misalnya ada anggota OSIS yang membuat kasus, apa yang akan kalian lakukan? Pertanyaan ini pertama akan dijawab oleh nomor urut 2 terlebih dahulu ya. Dari Vivian dan Erlin terlebih dahulu. Oke. Sudah jelas ya pertanyaannya? Jelas, Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, bila ada permasalahan, saya akan menyelidiki dulu dan berdiskusi dengan orang yang salah dan guru-guru untuk mengetahui permasalahannya. Kalau misalnya emang dia melakukan pelanggaran yang sangat berat, maka akan dikeluarkan. Tambahannya Dari? sama Erlin, dari organisasinya. Oke. Ya, silakan Erlin. Ya, jadi saya setuju banget dengan Cik Vivian karena memang kalau masalahnya sudah besar, apalagi dari seorang anggota OSIS yang seharusnya bertanggung jawab, kita akan bicarakan dengan orang yang lebih dewasa seperti guru-guru, dan kita juga kalau bisa tanya openly dari mungkin alumni kalau bisa, atau kita akan berdemokrasi juga dengan anggota tim OSIS yang lain untuk menyelesaikan anggota OSIS yang bermasalah ini. Kalau misalnya masalahnya sangat besar, kita akan keluarkan jika tidak dapat diperbaiki. Jika masalahnya kecil, kita hanya akan menghukumnya. Terima kasih, Pak. Ya, ada tambahan lagi, Vivian dan Erlin? Tidak ada. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, beri tepuk tangan buat Vivian dan Erlin. Oke. Selanjutnya juga pertanyaan yang sama untuk pasangan nomor urut 1, Darren dan Vivian.
Bila misalnya ada anggota OSIS yang membuat kasus, apa yang akan kalian lakukan? Silakan dijawab oleh Deren dan Livia dalam waktu, sorry ya, lupa tadi. Jadi Deren dengan Livia dalam waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, jadi langkah pertama yang bakal OSIS lakukan adalah itu bakal memastikan bahwa orang yang dari OSIS tersebut benar-benar bersalah. Jadi kita bakal usut tuntas masalahnya, kita bakal mencari tahu apa sih akar penyebab masalahnya, apa sih, kenapa sih si pelaku melakukan itu. Kita bakal selidikin dulu masalahnya. Terus setelah itu kalau misalnya memang si orang anggota OSIS ini melakukan kesalahan yang berat, kami nggak bakal langsung mengeluarkannya karena kami bakal mendiskusikan dulu dengan pembina OSIS yaitu Pak Danang. Terus kita bakal kalau bisa menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Cuman kalau misalnya memang menurut pertimbangan Bapak ini udah terlalu kelewatan, mungkin kita bakal mengeluarkan dia dari anggota OSIS. Ya, Livia, mungkin. Mungkin sama sih Pak kayak yang Koder bilang, mungkin harus didiskusikan dulu dengan Pak Danang, lalu nanti kita sama-sama mencari jalan keluarnya sih Pak. Oke, ada tambahan lagi? Oke, tidak ada. Sepertinya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan buat pasangan nomor urut 1, Deren dan Livia. Ya, oke. Semangat ya, tetap semangat. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Maurencia 12 IPS. Tadi sebelumnya pertanyaan dari Yolanda ya, 10 IPS. Kali ini pertanyaan dari Maurencia. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan atau konsekuensi yang harus kalian lakukan bila gagal mewujudkan program ya, bila lalai dalam mewujudkan program atau gagal mewujudkan program yang sudah dimasukkan dalam rencana OSIS. Seperti itu pertanyaan dari Maurencia. Apa yang akan kalian lakukan bila gagal melaksanakan satu program OSIS, salah satu program OSIS? Oke, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu Deren dan Livia. Sudah siap ya? Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya Pak, jadi kalau pertanyaannya, kalau misalnya kita gagal melakukan program kerja kami, itu sudah pasti kita bakal coba lagi. Nggak mungkin kita nyerah, kita bakal coba lagi terus. Karena untuk kepemimpinan OSIS ini kan waktunya cukup panjang ya, 1 tahun. Jadi kita pasti bakal coba lagi. Terus kalau misalnya memang sampai akhir jabatan nggak bisa terrealisasikan, itu saya udah siap menerima konsekuensinya, yaitu sanksi sosial seperti mungkin diledekin sama teman, diledekin OSIS yang cuman kampanye doang, bacot doang, atau apa, itu saya udah terima. Udah Pak, gitu Ya. aja. Ya, Livia. Iya Pak, mungkin kalau misalnya gagal, kita mungkin bisa coba lagi ya. Karena kan kalau misalnya gagal dalam melakukan sesuatu, mungkin memicu hinaan dari siswa-siswi SMA Providentia ya. Jadi kalau gitu kita bisa nyoba lagi biar memperbaiki pandangan siswa-siswi SMA Providentia sama SMA Providentia sih Pak. Terima kasih. Ya. Ada tambahan lagi? Tidak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada. Saya mau nambahin lagi Pak. Ya, oke, Deren. Jadi seperti yang kalian udah lihat tadi, program kerja aku tuh benar-benar berfokus di sistem klub itu. Jadi kemungkinan gagalnya itu pasti kecil banget karena aku bakal berfokus buat ngembangin klub ini kayak Profi bisa dikenal ke sekolah-sekolah lain. Terus ya itu, kalau misalnya memang benar-benar gagal, kita bakal tetap coba lagi terus. Udah Pak. Ya, kalau gagal ya mungkin Bapak yang tanggung jawab.
Ya, oke. 5, 4, 3, 2, 1 selesai ya. Oke, itu dari dari pasangan nomor urut 1. Beri tepuk tangan buat Darren dan Livia. Oke, selanjutnya kita ke pasangan nomor urut 2, Vivian dan Erlin. Pertanyaannya Bapak baca lagi, kira-kira apa konsekuensi atau apa yang kalian lakukan bila ada salah satu program yang kalian kampanyekan atau kalian ingin wujudkan atau kalian rencanakan dalam program OSIS ini tidak terlaksana, ya. Oke, sudah jelas pertanyaannya, Vivian dan Erlin. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Jadi saya akan tanya dulu nih sama teman-teman konsekuensinya atau hukumannya gitu yang harus saya terima. Karena kan sesuai kelalaian yang saya buat, jadi teman-teman bebas sih buat mau memberikan konsekuensi yang mereka mau beri ke saya. Ya, Erlin mungkin? Ya, jadi selain menanyakan konsekuensinya atau hukuman yang kita dapat karena gagal dalam suatu program kerja, kita juga akan mencoba untuk mencoba untuk berusaha lebih keras lagi untuk menggantikan apa yang kita salah. Jadi seperti kalau kita tidak jadi mengerjakan satu program kerja ini, kita akan minta maaf, tanya konsekuensi, dan kita akan mencoba ulang atau menggantikannya dengan hal yang lain yang dapat memuaskan mereka. Dan dapat juga, ya seperti itulah ya. Makasih. Ya, oke. Tidak ada tambahan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, beri tepuk tangan buat Vivian dan Erlin. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Tadi sudah ada Pak Hakimi ingin bertanya. Lalu ini ada Luis ya, Luis Francesco. Mungkin ada Iya, satu Pak. lagi? Masih boleh nanya, Pak? Boleh. Oke, ini sesi terakhir ya. Oh, Satu oke. pertanyaan terakhir lagi mungkin, atau satu penanya terakhir. Oke, kalau tidak ada 2 saja ya, cukup ya. Oke, pertama dari Pak Hakimi terlebih dahulu, dipersilakan Pak Hakimi. Baik, terima kasih Pak Danang. Ini yang pertama dulu, saya maksudnya angkat jempol apresiasi saya terhadap paslon nomor 1 sama paslon nomor 2 karena begitu bagus ya, maksudnya bagus menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Nah, ini sangat bagus ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak ini satu. Mohon disimak pertanyaannya. Apa saja keunggulan yang kamu promosikan tentang kegiatan di SMA Providentia kepada pihak luar jika terpilih sebagai ketua OSIS? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Pak Hakimi, apa saja keunggulan dari SMA Providentia yang kamu ingin promosikan, atau kamu ingin menciptakan keunggulan apa yang kamu ingin promosikan keluar ya? Keunggulan SMA Providentia yang ingin kamu promosikan keluar, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama Pak Hakimi, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Luis Spulipa ya. Iya, Pak. Oke, Luis, silakan Luis pertanyaannya. Oke, jadi gini, pada masing-masing paslon, apakah pedoman atau pegangannya selama jika menjabat menjadi OSIS gitu, pegangan kerjanya tuh apa gitu loh, yang menjadi motivasi untuk menjadikan OSIS itu lebih baik gitu, dan menjadi kayak di saat mungkin udah pengen menyerah dengan keadaan atau gimana gitu, jadi kayak karena hal ini aku harus tetap bekerja dengan baik gitu loh. Pedomannya tuh apa? Begitu. Oke, terima kasih Luis. Jadi pertanyaannya, apakah pedoman, pegangan kerja atau motivasi yang kalian pegang
dalam jika nanti terpilih sebagai ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS? Apa yang akan motivasi apa yang akan kalian gunakan kalau nanti bekerja, atau motivasi saat ini juga ya? Oke, pertanyaan keempat, Pak Kimi tadi dijawab pertama oleh pasangan nomor urut 1, kali ini pertama dijawab oleh pasangan nomor urut 2 ya. Pertanyaannya dari Pak Kimi, Bapak ulangi lagi. Apa saja keunggulan-keunggulan dari SMA Providensia yang bisa atau kamu ciptakan untuk dipromosikan ke dunia luar? Atau intinya apa yang promosi apa yang kalian ingin buat sehingga Providensia ini semakin terkenal gitu. Prosesnya atau cara perwujudannya bagaimana? Seperti itu. Oke. Dimulai dari pasangan nomor urut 2. Vivian dan Erlin, dimulai dari sekarang, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Baik, Pak. Yang saya kembangkan itu adalah talenta ya, Pak. Sama program kerja-kerja yang lainnya, sehingga siswa-siswi ini dapat mengembangkan potensi minat bakat mereka melalui berbagai acara yang menarik dan pelatihan yang bisa mereka sukai dan mereka minati. Sehingga saya juga bisa menyalurkan minat bakat mereka dengan terstruktur agar apa yang mereka mau dapat terlaksanakan dengan baik. Ya, Erlin mungkin? Ya, kalau bisa boleh dijelaskan lebih lanjut nggak pertanyaannya? Kayaknya saya agak tidak paham. Oh, ya, jadi di SMA Providensia ini ada keunggulan-keunggulan ya, ataupun ada potensi keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan atau potensi keunggulan ini atau nilai lebih dari SMA Providensia ini mana yang atau bagaimana cara kamu mempromosikan keunggulan-keunggulan ini? Seperti itu, Erlin. Ya. Kelebihan-kelebihan dari SMA Providensia. Ya, jadi saya sudah mengerti. Nah, menurut saya di dalam Providensia ini murid-muridnya banyak yang bertekad, tapi karena kuarantin sedikit menjadi lemot aja atau bisa dibilang secara kasar jadi malas. Tapi kalau dengan diadakan event-event, mereka mungkin bisa lebih semangat dalam menunjukkan keunggulan mereka seperti termasuk bermain game yang Mobile Legends. Kalau hebat itu memang termasuk keunggulan karena kegigihannya. Juga ada modern dance dan eskul-eskul lain. Juga kepintaran mereka termasuk anak-anak yang sangat pintar. Itu juga dapat dipromosikan ke pihak luar dengan cara ada lomba-lomba atau ada lomba seperti Profi Cup dan sebagainya. Terima kasih. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi dari Vivian dan Erlin? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, beri tepuk tangan buat Vivian dan Erlin. Oke, selanjutnya dari pasangan nomor urut 1. Semangat. Pertanyaan Pak Kimi. Mohon dikoreksi ya, Pak. Iya. Silakan, Darren. Tadi Pak Aki itu nanya program kerja yang ngebuat kita bisa nunjukin keunggulan kita di sekolah lain kan ya, Pak? Ya, bisa juga seperti itu. Betul. Atau juga bagaimana kamu mempromosikan betul. selama bekerja, mempromosikan SMA Providensia. Caranya bagaimana? Oke. Jadi seperti itu ya, sudah jelas ya pertanyaannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, jadi seperti yang tadi aku udah jelasin lagi di program kerjaku yang sistem klub itu. Jadi di klub ini tuh yang memang jadi aku fokusin itu kan masih 3 ini doang. Masih basket, futsal, sama e-sport kan. Jadi untuk program kerjanya itu aku bakal bener-bener ngembangin 3 hal itu. Terus juga aku juga pengen nambahin beberapa klub lagi sebenarnya. Cuman karena klub ini tuh perlu ini ya ada anggota. Jadi aku bakal nunggu buat anggota siswa lain buat nyampein idenya buat bikin klub baru. Jadi intinya aku bakal ngedukung basket, futsal, sama sport profi supaya benar-benar bisa jago lah intinya, bisa supaya juara-juara di cup sekolah lain, bisa menang terus. Terus aku juga di sini bakal ada pas aku menjabat nanti bakal ada sekbid dokumentasi.
Jadi di dokumentasi ini termasuk ini ya, jadi bakal ada orang yang ngejalanin media sosial karena kita tahu sekarang ini zamannya media sosial, kita bisa buat mempromosikan sekolah kita ini secara gratis tanpa bayar. Jadi kita cuma perlu bikin konten-konten seperti kayak Mantap. private school check yang kayak gitu-gitu itu kan bisa kita buat sebenarnya supaya Ya. Rofi juga bisa terkenal di media sosial. Terus udah sih Pak, itu aja sih. Ya, oke. Livia mungkin 30 detik, 20 detik kurang. Iya sih Pak, mungkin bakal dikembangin lewat sekdit dokumentasi ya, untuk mengikuti tren-tren yang mungkin sedang naik ya di saat ini. 10, Iya sih, Pak. 9, Makasih Pak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, beri tepuk tangan buat pasangan nomor urut 1, Darren dan Livia. Oke, selanjutnya langsung aja ya ke pertanyaan Luis. Apakah motivasi, pedoman, atau pegangan hidup atau kerja yang kalian pegang untuk menjadikan OSIS lebih baik? Kali ini dijawab pertama oleh pasangan nomor urut 1 ya, Darren dan Livia. Sudah paham ya pertanyaannya? Waktunya 2 menit. Bisa diulang pertanyaannya? Ya. Oke. Apakah motivasi, pedoman hidup, pegangan hidup, atau pegangan kerja yang kalian gunakan untuk menjadikan OSIS lebih baik? Seperti itu. Oke. Sudah jelas ya? Siap, Pak. Ya, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi untuk motivasi saya pribadi, saya tadi udah jelasin ya, kalau misalnya saya tuh udah sekolah di sini tuh selama 11 tahun lebih. Jadi saya bener-bener udah cinta banget dah sama sekolah ini, nggak pengen sekolah ini terlihat jelek gitu. Jadi mau di masa sesulit apapun nanti saya menjabat sebagai ketua OSIS, pasti saya bakal laksanain sebisa saya mungkin. Begitu juga dengan dibantu dengan nanti sekbid-sekbid lain, anggota-anggota OSIS lain. Terus udah sih sekiranya itu aja, Pak. Ya, oke. Livia mungkin? Mungkin dibantu dengan sekbid lain mungkin bisa mencapai suatu tujuan ya Pak. Jadi kayak dibantu sama anggota-anggota OSIS lain. Gitu sih Pak. Ya, ada yang ingin ditambahkan lagi, Darren, Livia? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Beri tepuk tangan buat Darren dan Livia. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Vivian dan Erlin dari pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya juga sama, apakah pedoman hidup, pegangan kerja, atau motivasi yang kalian gunakan untuk menjadikan OSIS lebih baik? Oke, sudah jelas pertanyaannya. Waktunya 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik. Pedoman yang saya ituin itu ada, saya bisa benar-benar yakin dan selalu percaya sama diri saya sendiri. Terus juga pastinya saya yakin juga teman-teman Profi juga bisa saling mengembangkan dirinya. Jadi bisa dibantu sama beberapa sekbid yang ada di OSIS untuk mengembangkan bakatnya. Oke, Erlin mungkin? Ya, jadi saya merasa murid-murid di Providensia itu memiliki banyak talenta yang tidak dikeluarkan gara-gara sesuatu hal seperti karantin dan sedikitnya murid-murid yang ada di SMA Providensia. Jadi saya bersemangat untuk memajukan murid-murid ini dengan event-event yang bikin semangat dan event-event yang menyenangkan buat mereka lebih semangat gitu. Ya, dan semacamnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, ada tambahan lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat pasangan nomor urut 2. Ya, masih semangat ya. Masih tetap berenergi. Mungkin boleh minum dulu dari masing-masing pasangan calon. Karena setelah ini adalah sesi terakhir
yaitu sesi tanya jawab antar pasangan ya. Sesi tanya jawab antar pasangan. Jadi nanti masing-masing pasangan mengajukan maksimal 2 pertanyaan secara bergantian. Jadi total ada 4 pertanyaan. Tapi Bapak ngelihat waktu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Sebentar. Pak, Kita mulai dari Iya. Siapa? Pak, ini masih ada sesi tanya jawab nggak, Pak? Sudah selesai? Saya Cindy, Pak. Ya, oke Cindy. Iya, sudah selesai Cindy. Nanti ini sudah masuk sesi ini ya. Tanya jawab antar pasangan. Jadi maksimal masing-masing 2 pertanyaan ya. Sudah disiapkan ya pertanyaannya masing-masing. Jadi nanti misalkan pasangan nomor urut 1 mengajukan pertanyaan, pasangan nomor urut 2 menjawab dalam waktu 2 menit ya. Oke, sudah paham ya? Tunggu, Pak. Oke. Gimana, Pak? Ya, jadi nanti masing-masing pasangan mengajukan maksimal 2 pertanyaan ya. Jadi nanti misalkan pasangan nomor urut 1 mengajukan pertanyaan, pasangan nomor urut 2 menjawab, pasangan nomor urut 1 menanggapi ya, Masing-masing waktu menjawab atau menanggapi maksimal 2 menit ya, sama seperti sesi sebelumnya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Dimulai dari pasangan nomor urut 1. Silakan mengajukan pertanyaan ke pasangan nomor urut 2. Dipersilakan. Izin bertanya, untuk misi paslon 2 yang nomor 4 itu kan tertulis mengadakan donasi kepada yang berkebutuhan kan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara menjalankannya? Terima kasih. Oke. Pertanyaan pasangan nomor urut 1, jelaskan mengenai apa tadi ya, Livia? Misi ya? Iya, tentang misinya yang nomor 4, Pak, itu mengadakan donasi kepada yang berkebutuhan. Mungkin bisa dijelaskan. Tentang mengadakan kegiatan donasi. Mungkin perlu penjelasan ya dari pasangan nomor urut 2. Kegiatannya itu bagaimana dan prosesnya bagaimana ya. Dan cara mewujudkannya bagaimana. Oke, silakan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab bergantian boleh. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Jadi kalau cara proses mengerjakannya itu tentu saja seperti beberapa contoh barang. Jadi kayak murid-murid di Providensia itu membuat kayak membeli suatu barang seperti misalnya sikat gigi atau enggak semacam handuk dan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan oleh panti asuhan atau orang-orang yang habis kena bencana gitu, terus diletakkan di sebuah plastik. Saya juga pikir buat membuat satu kertas semacam surat itu diletakkan di plastiknya agar dapat diambil oleh orang-orang yang di sana untuk sebagai tambahan. Nah, untuk cara mewujudkannya saya sudah bicarain dengan Pak Danang tentang itu, dan kata Pak Danang memang setahun sekali memang ada acara seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan lagi tentunya. Terima kasih. Ya, Vivian ingin menambahkan mungkin? Udah cukup sih, Pak. Cukup ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, Pak. Jadi pas di SMP dulu, OSIS yang dulu di SMP, sempat ada kegiatan kayak gini, bakti sosial seperti ini. Cuman hanya saja peran OSIS dengan peran guru itu benar-benar jauh ya. Jadi kayak peran guru tuh benar-benar lebih banyak dibandingkan peran OSIS. Jadi gimana kalian bakal ngelakuin buat mencegah agar tidak terjadi ketimpangan peran? Ya, malah ada pertanyaan lagi ya.
Oke, silakan kelompok 1 menanggapi 2 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2, maaf. Ya, silakan Ya. dimulai dari sekarang. Ya, jadi tentunya kita harus membicarakannya lebih lanjut karena hal ini memang kegiatan yang sangat bermanfaat untuk murid-murid untuk belajar, untuk mau merelakan dan mau memberi gitu. Jadi tentu saja kita akan mencoba dengan keras untuk biar guru-gurunya bisa convince atau mau melakukan hal kegiatan ini. Ya, oke. Ada lagi tambahan? Vivian? Tidak ada? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan buat masing-masing pasangan. Ya, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana untuk kelompok 2 melaksanakan program donasi ya. Oke, sekarang gantian dari kelompok nomor urut 2. Silakan mengajukan pertanyaan. Oke, jadi bagaimana cara kalian merealisasikan misi kalian yang pertama? Apa tuh? Misi pertama apa? Saya sebutkan saja ya. Misi pertama yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi siswa-siswi. Oke, menampung aspirasi. Bagaimana cara kalian menampung aspirasi ya? Oke, silakan dijawab dari kelompok kelompok pasangan nomor urut 1. Deren dan Livia. 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Mungkin Siswa Providentia bisa memberikan aspirasinya kepada anggota OSIS dan anggota OSIS akan menyampaikannya kepada guru-guru mungkin. Terima kasih. Ya, Deren ingin menambahkan? Ya, jadi untuk penambahan, jadi seluruh anggota siswa bisa bebas kapan aja datengin OSIS buat menyampaikan aspirasi. Itu kalian bisa, mungkin ada yang pengen ngomongin sesuatu, kalian bisa ikut rapat. Aku bakal bikin rapat buat khusus membahas tentang hal yang kalian pengen. Terus kita bakal ngomongin dengan baik-baik. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kelompok 1 silakan menanggapi. Ya, jadi saya mau tanya nih, kalau misalnya siswa-siswa yang di sekolah ini masih malu-malu dan nggak berani buat memberitahu apa yang mereka inginkan, apa rencana kalian untuk memperbaiki hal tersebut? Ya, oke, silakan ditanggapi lagi kelompok pasangan nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Mungkin dengan kelebihan aku sama Koderen tadi, kita memiliki sifat yang friendly ya. Kita bisa membantu siswa-siswi Providentia untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota OSIS. Terima kasih. Ya, ada penambahan juga, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya memang siswa atau siswi itu malu-malu banget, kita bakal sediain link, NGL link. Jadi itu kayak yang seperti yang kalian tahu lah, itu tren Instagram itu yang kalian bisa kirim pesan anonimus. Jadi kalian bisa ngomong secara anonimus. Kalian bisa ngomong, misalnya mau ngekritik OSIS atau mau ngomongin tentang pengen ngadain acara apa, pengen ada ide apa, kalian bisa omongin di situ. Ya, ada tambahan lagi kah? 5, 4, ya. Bantu lewat teknik dokumentasinya ya, nanti bisa di-tag di Instagram Providentia mungkin. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada tambahan lagi kah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, beri tepuk tangan buat kedua pasangan. Oke, pertanyaan terakhir dari pasangan nomor urut 1, dipersilakan. Dipersilakan pasangan nomor urut 1 mengajukan pertanyaan.
Ya Pak, jadi tadi pasangan nomor 2 tuh benar-benar yakin akan kinerjanya mereka. Jadi saya pengen nanya, apa sih yang ngebuat kalian seyakin itu bisa benar-benar menjalankan jabatan kalian ini dengan baik? Memangnya apa yang ngebuat kalian berpikir kalian bisa lebih baik dari OSIS sebelumnya? Oke, intinya pertanyaannya adalah apa yang membuat kalian yakin kinerja kalian lebih baik dari OSIS sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas pertanyaannya. Waktunya 2 menit untuk Vivian dan Erlin menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, jadi di sini kan kita sebagai fasilitator ya. Untuk yang nggak tahu, fasilitator itu adalah seseorang yang dapat membantu kelompok orang untuk memahami dan mencapai tujuan bersama. Jadi di sini kami akan membantu siswa-siswi untuk dapat saling berkomunikasi dalam menyampaikan pendapat, mengembangkan potensi mereka sehingga mereka nyaman melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Gitu, Pak. Ya, Erlin mungkin ingin tambahkan? Ya, saya ingin menambahkan tentang program kerja kita juga ada sesuatu hal yang baru dari seperti OSIS-OSIS yang sebelumnya, seperti business planning atau semacam fashion show. Fashion show memang sudah ada sih, tapi saya lebih membicarakan tentang business planning. Jadi untuk lomba business planning, seseorang akan merencanakan tentang bisnisnya dan menyebutkannya di depan murid-murid yang lain. Atau enggak lomba-lomba berbeda yang semacam seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan tanggapannya kelompok pasangan nomor urut 1. Ya, jadi pertanyaan saya masih belum terjawab dengan sepenuhnya ya. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya ada 2, Pak Danang. Jadi yang pertama tuh kenapa bisa yakin itu bisa menjalankan semua program kerja dengan baik. Terus kedua itu kenapa kalian berpikir kalian bisa menjalankan jabatan OSIS kalian tuh lebih baik dari jabatan OSIS sebelumnya. Jadi di sini tuh Erlin udah jawab kalau misalnya yang pertanyaan kedua, kalau dia menambahkan program-program baru. Ya oke, tapi balik lagi ke pertanyaan pertama belum terjawab. Oh iya, bagaimana kalian yakin kinerja kalian akan mewujudkan program-program yang sudah direncanakan ya? Oke, silakan tanggapannya kelompok pasangan nomor urut 2. Maaf ya, Bapak udah mulai ngefokus. Ya, pasangan nomor urut 2, bagaimana bisa kalian yakin bisa mewujudkan program-program yang sudah kalian rencanakan? Ya, waktunya 2 menit. Dipersilakan Vivian dan Erlin dimulai dari sekarang. Ya, saya saja yang jawab. Ya, karena kita yakin karena memang apa ya, harus percaya diri bahwa kita akan yakin karena memang apa ya, kita juga sudah merencanakannya dengan baik-baik dan sudah memikirkan juga kita apa ya, kita juga mempelajari dari masalah-masalah dari OSIS yang dulu, dari OSIS yang SMP juga kita mempelajarinya dan tentunya kita sudah tahu apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya juga tidak semuanya kita tahu, tapi rata-rata kita bisa lebih baik lah. Oke. Boleh menambahkan, Pak? Vivian mungkin ingin menambahkan? Cukup sih, Pak. Oke, cukup. Oke, beri tepuk tangan. Pak, boleh nambahin dulu, Pak? Sudah. Untuk penambahannya nanti. Ya udah, tektokannya emang begitu ya. Satu bertanya, satu menjawab, menanggapi, menjawab lagi. Habis itu udah stop ya. Tapi masih jauh dari pertanyaan saya, Pak. Saya tuh nanyanya alasan ini, Pak, soalnya alasannya bukan motivasi dia percaya diri gitu. Ya oke lah ya, stop sampai sini aja ya Darren ya untuk yang sesi pertanyaan dari kamu. Mungkin nanti akan bisa kalian tanyakan kembali atau mungkin dari para pemilih nanti mungkin bisa menilai juga dalam kegiatan ini mengenai jawaban-jawaban yang sudah diberikan ya, begitu ya Darren ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari pasangan nomor urut 2. Dipersilakan
pasangan nomor urut 2. Ya, jadi pertanyaan saya tentang nih, jika terjadi pelanggaran aturan tentang korupsi, jadi seperti kalau kita kan pasti punya modal uang nih sebagai anggota-anggota OSIS. Nah, jika tiba-tiba uangnya hilang 500.000, terus apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian akan mencari koruptornya? Dan jika tahu siapa koruptornya, apa yang akan kalian lakukan sebagai dendanya? Oh, jadi mungkin maksudnya gini ya, jikalau di dalam OSIS ada tindakan korupsi, apa yang kalian lakukan? Seperti itu ya, Erlin ya. Oke, silakan dijawab pasangan nomor 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya Pak, jadi tadi boleh pertanyaannya dijelasin ulang nggak? Soalnya masih rada bingung. Oh ya, ini juga udah mulai hujan ya. Oke, jadi kalau di dalam OSIS ada korupsi, apa yang akan kalian lakukan? Tapi waktunya masih tetap jalan ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya terjadi praktik korupsi, tentu itu kita Iya, di dalam bakal OSIS. selidikin. Kita bakal selidikin, karena biasanya yang pegang keuangan itu cuman bendahara doang. Jadi seperti yang saya udah alamin di OSIS tahun kemarin. Jadi orang yang dapat informasi keuangan itu cuman bendahara sama Pak Danang. Jadi ini meminimalisir banget bakal terjadinya praktik korupsi. Jadi kemungkinan korupsi itu benar-benar rendah banget. Tapi kalau misalnya memang benar-benar terjadi praktik korupsi, itu kita bakal lidikin sampai tuntas. Terus kita bakal, ya kalau misalnya memang terbukti seseorang melakukan praktik korupsi, itu pasti bakal 100% bakal kita keluarkan dari OSIS. Oke, Livia mungkin menambahkan? Masih ada 40 detik. Misalnya sudah didiskusikan dan dinilai benar-benar salah, mungkin kita bisa mengganti bendaharanya sama yang lain. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan menanggapi pasangan nomor urut 2. Nah, kan tadi Koko kan bilang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Nah, kalau misalnya sambil menyelidiki tapi mengganggu program kerja lain, apa akan dilanjutkan atau diberhentikan karena ingin melanjutkan proker gitu? Iya, oke. Silakan dijawab pasangan nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Jadi menurut saya pertanyaannya ini agak aneh ya, cuman ya udah saya jawab aja. Jadi yang dia bilang kalau misalnya penyelidikan ini mengganggu proker lain, itu menurut saya nggak nyambung. Soalnya proker ini bakal tetap dijalanin mau bagaimanapun. Ini nggak mungkin mengganggu proker. Jadi penyelidikan bakal dilakuin sampai tuntas, nggak bakal ganggu program kerja. Terus ya udah gitu doang. Ya, Livia ingin menambahkan? Cukup kita. Oke, cukup. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan dulu buat masing-masing pasangan. Pak, saya nggak boleh tanggapin lagi ya, Pak? Oh, ya sudah cukup ya, Erlin ya. Aduh, Bapak juga udah mulai nggak fokus nih. Mohon maaf. Ya, mungkin nanti bisa dinilai masing-masing ya dari audiens dari acara debat ini. Yang pasti di sini tuh kita berdemokrasi, tidak mencari musuh. Jadi setelah ini kita tetap saling satu keluarga ya, satu komunitas SMA Providensia. Oke. Dengan demikian selesailah sesi acara kita. Dalam acara debat ini sudah mulai hujan dan Bapak kelihatannya sudah mulai lelah. Kita tutup dahulu dengan kata penutup. Mungkin Pak Hakimi ingin memberikan kata penutup, pesan-pesan. Kelihatannya Pak Hakimi sedang tidak ada. Oke, pesan dari Bapak sebagai pembina OSIS bahwa
memang boleh ada perbedaan, boleh ada cara pandang yang berbeda, tapi di sini kita tetap saling satu komunitas, satu keluarga, tidak menyerang personal ya. Kita menyerang ide. Namanya menyerang ide itu kan bukan berarti menyerang personal ya. Itu menyerang ide, menyerang konsep. Jadi tidak perlu saling tersinggung ataupun saling membenci ataupun saling ada rasa negatif di antara kita semua. Kita semua satu keluarga, satu komunitas. Ya, ada Pak Kimi ya? Ya, siap. Dilaksanakan. Ya, Pak Kimi mungkin ingin memberikan pesan-pesan. Ya, baik. Dipersilakan. Terima kasih Pak Danang. Ini anak-anak kami yang kami kasihi. Ini memang luar biasa ya. Saya lihat kedua pasangan paslon ini ya sama-sama harus menerima satu dengan yang lain. Kemudian di dalam berdebat ini tak usah terlalu emosional di dalam hal memberikan pertanyaan dan jawaban. Kan Bapak sudah katakan dari awal bahwa ini kita musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal ini yang penting kebersamaan kita ada di sini. Dan saya lihat potensinya dua paslon ini adalah sama-sama bagus. Ya, saya tidak bisa memilih paslon 1, paslon 2, tetapi ini sama-sama bagus, sama-sama mempunyai kreativitas. Tentunya yang terbaik ini harus kita angkat jempol, lapang dada. Jadi baik paslon 1 atau nomor 2 nanti pemenangnya, ya kita harus lapang dada, berarti itu yang terbaik. Ini kan bukan Bapak aja yang memilih, semuanya kita adalah berhak untuk memberikan suara kepada teman-teman kita yang telah memberikan pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan. Nah, dengan itu anak-anak kami yang kami kasihi, itu penjelasan-penjelasan yang telah kalian sampaikan tadi kepada keseluruhan, ya itu sama-sama bagus ya. Kalau saya lihat debatnya sama-sama bagus. Hanya nanti tentu kalau sama-sama bagus ada pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, di dalam yang namanya ada yang kalah, ada yang menang, ya tidak perlu yang namanya kita bawa keluar. Ya cukup hanya di sini saja. Ya, karena kita adalah satu atap, yaitu sama-sama bersaudara, hanya berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat itu boleh, ya dalam satu keluarga juga pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi mari kita menerima dengan lapang dada. Nah, itu aja Bapak ucapkan terima kasih kepada anak kami semuanya bahwa sudah ikut yang namanya untuk pelaksanaan pemilihan debat untuk sore hari ini dan pemilihan OSIS selanjutnya. Demikian untuk dari saya Pak Dana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kimi. Oh iya, boleh juga dari setiap pasangan ingin memberikan kalimat penutup. Dipersilakan dari pasangan nomor urut 1. Oke Pak. Jadi yang dari tadi saya ngomongin, saya tuh dari tadi terlalu fokus ke yang program kerja saya yang klub, sampai saya lupa buat ngejelasin proker saya yang lain. Saya bukannya nggak bakal fokus di klub doang, benar-benar di klub doang, tapi enggak kok. Saya bakal ini juga di event-event kayak Valentine, Christmas, Chinese New Year, and else. Terus udah sih sekiranya itu aja Pak. Saya sama Livia meminta maaf jika kami ada salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Darren. Oke, selanjutnya dari pasangan nomor urut 2, mungkin ada pesan-pesan penutup. Ya, kita mohon maaf jika ada masalah atau perkataan yang kita sebutkan salah, dan kita juga mohon maaf jika ada sesuatu yang menyinggung atau sesuatu yang memuncakkan emosi. Itu saja sih Pak. Saya udah. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari pasangan nomor urut 2.
Oke, sebelum kita menutup diri, kita tutup dengan doa, dipimpin oleh Bapak sendiri, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Jangan lupa nanti jam 8 Bapak kirimkan link pemilihan, link voting ya, surat suara online. Silakan dipilih dalam jangka waktu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oke, terima kasih semua. Selamat berakhir pekan, selamat weekend, dan tetap jaga kesehatan dan jaga hubungan dengan keluarga dan teman. Terima kasih semua, selamat malam. Ya, terima kasih Pak, terima kasih semua yang udah menyempatkan diri buat nonton. Terima kasih Vivian, Erlin, Pak Kimi, Bu Ya, Eu sama-sama. kalau ada. Ya, Sama-sama. Oke. Terima kasih Oh semuanya. iya, terima kasih Bapak Ibu juga. Makasih. Pak. Oke.